Pemerintah resmi merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam aturan tersebut, pemerintah akan melarang penggabungan layanan e-commerce di dalam media sosial alias model sosial komersil. Fenomena sosial commerce sendiri ramai dibicarakan setelah platform media sosial TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa belanja dan bertransaksi secara langsung di platform media sosial TikTok. Kini, fitur semacam itu dilarang. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar fitur perdagangan dan fitur media sosial harus dipisahkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melanjutkan, nantinya poin pertama pada revisi Permendag 50 adalah melarang media sosial dipakai untuk transaksi perdagangan. Media sosial menurutnya hanya berfungsi untuk promosi dan iklan. Presiden Joko Widodo mengatakan aturan terkait aktivitas niaga atau e-commerce berbasis media sosial akan segera selesai. Saat ini dalam tahap finalisasi di Kementerian Perdagangan. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan impres jalan daerah di Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan aturan yang dirancang tersebut akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi. Karena menurutnya, media sosial bukan sekaligus sebagai media ekonomi. Jokowi pun menyebut bahwa hal tersebut harus segera diatur karena berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isi Karim juga menjelaskan proses rilisnya revisi aturan tersebut tinggal finalisasi yakni menunggu ditandatangani oleh Julhas. Karena revisi Permendag 50 tahun 2020 sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Adanya revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 karena para UMKM teriak soal aktivitas perdagangan di sosial e-commerce seperti TikTok Shop. Pasalnya, barang impor bisa langsung dibeli oleh konsumen Indonesia alias cross border. Pelaku usaha juga diprotes karena harga yang ditawarkan di sosial commerce itu sangat murah. Persaingan inilah yang dikhawatirkan mematikan UMKM dalam negeri. Untuk diketahui, gara-gara maraknya perdagangan di media sosial, banyak toko-toko mulai sepi seperti Mega Mall di Karawang, Blok M di Jakarta, Mall Cikampek hingga Plaza Cikampek yang sepi tanpa pembeli. Bangunan-bangunan yang dulu megah dan ramai kini hanya kosong melompong tanpa satu orang pun datang untuk berkunjung apalagi membeli. Ya, dampak dari e-commerce sangat-sangat merugikan pedagang UMKM.